Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovator inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, profesi guru sangat memerlukan aplikasi dalam hal materi ajar dan mungkin juga untuk evaluasi siswa ajarnya. Untuk itu telah hadir di studio podcast kami Ibu Anin Fikriyah, SPDI dari Sekolah Dasar Negeri nomor 116 Palembang dengan inovasinya Apem Sugus. Apa itu Apem Sugus? Langsung saja kita sapa ibu kita pada hari ini. Selamat datang Ibu Anin di acara kami One Day Innovation. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan proses belajar mengajarnya? Alhamdulillah proses belajar mengajar kita sudah PTM, pertemuan tatap muka terbatas. Jadi sistem pembelajarannya juga sekarang sistem pembelajaran blended learning. Jadi ada kalanya belajar tatap muka, kalau anak-anak di rumah ya secara daring. Baik, terkait dengan inovasi yang Ibu luncurkan, Apem Sugus. Apa sih Bu Apem Sugus itu dan apa latar belakangnya sehingga Ibu tertarik dengan inovasi ini? Baik, terima kasih Bu Erni. Begini Bu, saya sebenarnya sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya namanya Anin Fikriyah, saya guru pendidikan agama Islam. Awal pandemi itu merupakan hal yang sangat berat bagi kita semua guru-guru karena harus mengubah pembelajaran dari yang tadinya tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Di sini guru dituntut untuk melek teknologi, Bu. Di mana kita harus belajar super ekstra yang tadinya kita nggak tahu ya, biasanya hanya WA saja. Ini kita dituntut untuk mengajar secara daring dan agar pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada siswa, tujuan pembelajaran bisa tercapai dan siswa tadi bahagia ketika belajar gitu kan. Banyak sekali aplikasi yang sekarang bisa kita gunakan sebagai guru untuk pembelajaran. Makanya dari itu saya secara pribadi belajar bagaimana pemanfaatan teknologi agar memudahkan kita sebagai guru dalam pengajaran gitu. Apem Sugus ini adalah aplikasi pembuatan soal untuk guru sekolah dasar. Pada dasarnya aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. SMP bisa, SMA bisa. Karena ini sebenarnya aplikasi ini sifatnya global, sifatnya umum, bisa dipakai siapa saja gitu kan. Karena di sini saya adalah guru SD, jadi saya fokusnya ke SD. Di aplikasi ini sebenarnya pada awalnya itu saya penasaran aja Bu Irni. Karena gini, belajar buat soal itu adalah pembelajaran bagi guru yang sulit sebenarnya. Karena kalau kita bikin soal, kita harus buat kisi-kisi soal, kita harus buat kartu soal, kita harus buat naskah soal, kita harus buat kunci jawaban, dan terakhir kita juga harus buat lembar jawaban. Dan itu ribet sekali karena kan kalau kita bikin soal itu Bu ya, itu kita harus menginput KD, kita harus menginput kompetensi dasar tadi ya, indikator, kita harus menginput materi, dan itu kita kalau biasanya bahkan sampai sekarang itu teman-teman itu menggunakan aplikasi Office, Microsoft Office itu yang sering digunakan teman-teman itu Word. Nah di Word itu kan nggak bisa ya, kalau seandainya satu file Word itu langsung semuanya itu nggak bisa. Jadi saya coba pakai Excel gitu kan. Di Excel itu kita bisa satu file itu bisa memuat semuanya Bu Irni gitu.
penasaran kan, bisa nggak ya kalau seandainya saya buat seperti itu gitu kan. Masa kita mau bikin kartu soal, kita mau input kompetensi dasar, kita mau input materi, itu harus dari file A, terus copy ke file B, copy lagi ke file C, copy lagi ke file D. Udah itu belum lagi nanti kita mau ngeprintnya, ngeset ulang lagi, setting kertasnya lagi. Itu benar-benar ribet sekali Bu, itu benar-benar ribet. Terus yang menjadi inspirasi saya untuk membuat aplikasi ini, kan kalau di sekolah itu untuk pembuatan rapot itu sekarang sudah menggunakan aplikasi, karena rapot K13 itu sudah harus ada deskripsi. Betul. Iya, di aplikasi pembuatan rapot K13 itu aplikasinya hanya satu. Kita input nilai, kita input nama siswa, itu di akhirnya pada saat cetak rapot itu hanya di ujung, di terakhir, itu tinggal print out saja. Saya berpikir lama-lama, sepertinya untuk soal bisa seperti ini gitu kan. Dan kita nggak perlu ribet lagi bikin yang seperti itu gitu kan. Nggak perlu satu-satu filenya, file yang sekian banyak ini bisa kita rangkum dalam satu file saja, begitu kan. Akhirnya di tahun 2019 akhir saya coba dulu buat. Jadi itu pertama saya gunakan secara pribadi. Jadi pada saat membuat soal, udah saya merdeka aja gitu, saya bahagia aja. Udah kawan-kawan ribet gitu, gunakan banyak file, tapi saya alhamdulillah menggunakan file yang aplikasi yang milik saya sendiri dengan waktu yang sangat singkat sekali. Semuanya sudah selesai dan print outnya simple gitu. Dan itu di Desember 2019 saya coba publish ke teman-teman. Kita adakan webinar sederhana aja dengan teman-teman yang di KKG kecamatan. Iya, KKG kecamatan. Di sini saya kan guru pendidikan agama Islam. Jadi saya ajak teman-teman di KKG kecamatan yang sesama guru pendidikan agama Islam. Yuk kita bikin soal yuk dengan cara yang mudah. Saya ajak gitu teman-teman, kita bikin webinar gitu. Dan akhirnya saya bikin webinar, saya sosialisasikan ke teman-teman di Kecamatan Sukarami. Alhamdulillah kemarin yang hadir ada Ibu Ermila, ada Pak Sahrim, pada saat itu ada Pak Anggi, ada Ibu Jepi, dan aplikasi itu mereka gunakan untuk buat soal. Dan alhamdulillah pada saat itu aplikasi ini sangat membantu mereka. Enak ya, ternyata lebih simple gitu kan. Terus kemudian di tahun kemarin di 2021 saya coba kembangkan lagi. Saya coba kembangkan lagi untuk yang lebih kompleks gitu kan. Saya coba kembangkan lagi untuk menu-menunya juga menjadi lebih menarik gitu kan. Nah, ini juga bukan kerjasama sih, lebih cenderung ke support oleh teman-teman KKG Kota Palembang yang diketuai oleh Bapak Sahrim. Nah, itu kita kemarin juga mengadakan workshop pembuatan soal di mana narasumbernya itu orang-orang hebat, pengawas pendidikan agama Islam, ada Pak Korbila, ada Pak Eko. Di situ kami diajari bagaimana membuat soal yang benar. Nah, pada saat itu pelaksananya di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nah, pada saat itu pembukaan workshop ini langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Ahmad Julinto, dan juga ikut serta juga Bapak Denny Priyansyah, Kemenak Kota Palembang. Dan alhamdulillah kita guru pendidikan agama Islam bisa mensinergikan Kemenak dengan dinas. Jadi kan benar-benar yang harmonis sekali gitu kan. Dan kegiatan itu benar-benar antusias kawan-kawan dengan 100 peserta pada saat itu. Dan aplikasi pembuatan soal ini juga terinspirasi dari kegiatan tersebut. Kebetulan saya juga narasumber di situ, menggantikan satu orang pengawas karena kendala orang tuanya meninggal. Terus dan saya alhamdulillah teman-teman apresiatif sekali dengan aplikasi yang saya buat ini. Dari situ saya kembangkan dan sekarang itu lebih kompleks. Sekarang lebih kompleks, aplikasinya lebih simple, kisi-kisinya juga lebih lengkap gitu kan. Kartu soalnya juga lebih lengkap.
semuanya lebih simpel, lebih mudah dan enak aja gitu kita pelajari gitu. Dan di akhir di akhir aplikasi nanti tinggal print out saja. Ketika kita mau print out kisi-kisinya, kita tinggal pilih aja, klik aja di bagian home atau di dashboard, itu ada kisi-kisi. Kita klik kisi-kisi langsung keluar ke file kisi-kisi, tinggal print out aja karena kita udah setting di situ gitu Ibu. Dalam pengembangannya ini apakah ada kendala yang berarti dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau kendala mungkin ada Bu ya, yang namanya kita mengembangkan suatu inovasi itu sangat mustahil tidak ada kendala. Ya, pertama kalau saya itu lebih cenderung ke kendala secara pribadi. Mungkin mood kita lebih kadang tuh naik turun gitu kan. Udah itu pertama itu. Kedua kendala yang mungkin yang paling sering saya hadapi di waktu Bu. Di waktu. Karena kan saya selain mengajar pendidikan agama Islam, saya juga ngajar les lukis gitu. Jadi ya harus berbagi waktu gitu kan. Mungkin dan pengembangan pengembangan aplikasi ini nggak hanya sebentar Bu, cukup lama kemarin itu. Betul. Iya, cukup lama. Setahun lebih bisa sampai seperti ini. Dan next saya berharap aplikasi ini nanti bakal berkembang lebih daripada ini. Tujuan saya di situ. Ketika melaksanakan aplikasi ini ataupun dalam pengembangannya gitu Bu ya, ada nggak pihak-pihak yang membantu dan apakah mereka juga kasih masukan gitu atau mereka kasih juga saran-saran sehingga ini lebih berkembang ke depannya? Oh, kalau untuk yang ini sebenarnya aplikasi ini kan murni saya buat sendiri, saya kembangkan sendiri. Cuman ada beberapa teman yang saya mintain pendapat, saya minta saran ke mereka, ini desainnya enaknya kayak gimana gitu. Terus dan yang sangat support sekali saya membuat aplikasi ini adalah suami saya. Kebetulan suami saya orang IT kan, jadi Klop lah ya. Iya, klop, memudahkan sekali saya saat mengembangkan ini. Beliau yang paling support pembuatan aplikasi ini. Kalau saat ada kendala, misal rumus di rumus mungkin saya kendala, kok ada kesalahan di sini pada saat pembuatannya, kok nanti di endingnya seperti ini gimana gitu. Suami saya yang menjawab itu, oh ini seperti ini seperti ini. Ya, terima kasih sekali dengan suami saya yang benar-benar support setiap hari. Baik. Iya. Nah, ketika melaksanakannya gitu ya kan tentunya banyak teman-teman yang menggunakan gitu ya. Dan banyak juga pihak-pihak yang mungkin membantu gitu ya dalam hal penyebarluasan gitu ya. Iya, benar. Ketika melaksanakan itu Bu, ada nggak sih misalnya keluhan-keluhan ataupun dari teman-teman tersebut yang membuat Ibu atau merasa bagaimana gitu ya, maksudnya kalau ada kan orang tuh yang kritiknya membangun, ada juga yang Iya, benar sekali. Itulah dalam tanda kutip ya. Iya, Apa benar. sih yang Ibu rasakan pada saat itu? Pada saat itu pernah terjadi sedikit trouble kali ya. Aplikasi itu nggak jalan di laptopnya. Dia nanya, ini teman saya dari Pulau Jawa. Teman saya dari Pulau Jawa, Mbak katanya, mohon maaf ini kok aplikasinya nggak bisa jalan, kenapa ya gitu kan. Oh ya sebentar, coba salah nggak masukin passwordnya gitu kan. Terus pada saat itu lumayan cemas juga Bu, lumayan cemas juga. Cuman saya berpikir positif aja, mungkin itu hanya kendala teknis gitu kan. Mbak coba dikeluarkan dulu, nanti setelah dikeluarkan coba dibuka lagi. Ternyata memang hanya kendala teknis. Dan memang pada saat itu saya lumayan cemas karena kan ini benar-benar yang aplikasi ini saya coba sebarluaskan ke teman-teman gitu kan, terutama di grup PAI pendidikan agama Islam se-Indonesia gitu kan. Tuh kemarin teman-teman situ banyak juga yang sudah menggunakan mereka gitu kan. Baik ada teman yang dari Riau, ada teman yang dari Demak kemarin, ada teman yang banyak yang dari Pulau Sumatera. Udah pernah dicoba Bu? Kan orang kalau sudah ada aplikasi baru nih publish gitu di Play Store atau di Google gitu ya. Pernah atau bagaimana gitu pengen ke sana atau ada
apa ya namanya sedikit Progres. Iya. mau di-publish di Google? Kalau saya pribadi sebenarnya pengennya dipatenkan dulu. Setelah itu nanti baru kita coba ke Play Store gitu kan. Pengennya kalau untuk sementara sih karena masih dalam proses tahap pengembangan juga. Kemarin itu baru sampai di tahap pembuatan soal saja. Saya tuh pengennya nanti dikembangkan lagi ke dalam satu aplikasi ini itu sudah memuat sudah memuat semua ragam administrasi guru. Jadi dari buku guru, buku siswa gitu kan. Dari buku guru, buku siswa, Permendikbud, terus KD, kompetensi dasar, kompetensi inti, yang pasti semua administrasi yang menunjang guru dalam pembelajaran itu saya pengen kemas dalam satu aplikasi ini nantinya. Itu untuk sementara baru saya share di blog saya aja gitu kan. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Bu? Kedepannya saya berharap agar aplikasi ini bisa dipakai oleh teman-teman guru semua kalangan, baik itu guru PAUD, guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan jika memungkinkan juga ke universitas gitu bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan tanpa mereka harus merasa kesulitan dalam pembuatan soal terutama gitu. Begitu ya. Iya. Pesan-pesannya kepada inovator, juga mungkin kepada teman-teman guru dan juga mungkin kepada siswa-siswanya. Iya, baik. Buat teman-teman guru ini khususnya, sebagai seorang guru itu adalah pusatnya inovasi. Kalau kita berinovasi, berarti kelas kita hidup. Kalau kita tidak berinovasi, berarti kelas kita tidak hidup, gitu kan. Kalau seandainya kita berinovasi, berarti kita mempercayai diri kita bahwa kita mampu untuk menjadi orang yang mempunyai prestasi daripada orang lain. Kita sudah bisa menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Jangan takut untuk berinovasi, karena kalau kita berinovasi berarti kita sudah menelurkan satu prestasi untuk diri kita sendiri. Dan untuk anak-anak, jangan takut untuk belajar mengembangkan bakat yang kalian miliki. Itu aja sih. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak, mungkin juga motivator Ibu terhadap inovasi ini. Silakan. Terima kasih banyak kepada Bapak Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini dan menyampaikan inovasi saya. Kepada Bapak Ahmad Julinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang sebenarnya merupakan seseorang yang sangat saya panuti. Bapak Haji Deni Priyansah, Kakan Kemenak, yang orangnya sangat humble dan selalu support apa yang kami laksanakan, terutama kawan-kawan KKG. Ibu Kepala Sekolah SD 131, Ibu Heriana, yang dulu kepala sekolah saya di 116. Beliau benar-benar seorang ibu yang support sekali dengan apa yang saya ingin kembangkan gitu. Kepala sekolah yang sekarang Ibu Hajah Rukiatul Hilal, yang yuk Anin silahkan kalau mau berkreasi, mau berinovasi, Ibu support apa yang akan kamu laksanakan. Bahkan ketika saya di sini beliau langsung berangkatlah gitu. Iya. Terus suami saya itu adalah orang yang paling support apa yang saya kerjakan, dan teman-teman guru pendidikan agama Islam, guru-guru di sekolah, anak saya dan anak-anak semuanya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Anin Fikriyah, SPDI, dengan inovasinya Apem Sugus. Mudah-mudahan inovasi ini dapat berkembang lebih advance lagi, sehingga dapat membantu para guru, memudahkan pekerjaan, dan juga sebagai wadah untuk mengembangkan inovasi dan ide-ide guru-guru di Sumatera Selatan, pada khususnya juga di Indonesia pada umumnya. Jangan lupa untuk lebih lanjut dapat memberikan komentar, like, and subscribe di
podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa untuk mengikuti setiap hari podcast kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.